Shalom, puji Tuhan. Selamat jumpa kembali dengan seluruh jemaat GPDI Ephrata Wiyung Surabaya dalam sebuah acara Dengar Suara Gembala. Puji Tuhan. Papi yakinkan kembali bahwa melalui acara yang sederhana dalam waktu yang singkat ini, semua yang mengikutinya pasti diberkati oleh Tuhan. Mendahului dari apa yang akan Papi sampaikan, Papi ingin memotivasi seluruh jemaat GPDI Ephrata secara khusus yang tergabung di dalam grup Ephrata Church supaya mengikuti acara ini yang setiap hari Selasa di setiap minggu selalu ditayangkan. Puji Tuhan. Papi percaya setiap mereka yang mengikutinya pasti diberkati oleh Tuhan, baik di dalam rumah tangga, pekerjaan, kesehatan, dan bahkan dalam segala aspek apapun pasti mengalami berkat daripada Tuhan. Pagi hari ini, Papi katakan bahwa tidak ada ungkapan yang lebih yang dapat kita katakan kepada Tuhan selain daripada ucapan syukur. Ya, ucapan syukur. Kenapa? Karena pagi hari ini hal yang sungguh nyata bagi kita adalah kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan. Di setiap paginya kalau kami berdoa, di saat mana Papi menutup doa kami di doa Betson pagi, Papi selalu memulai dengan terima kasih buat kesehatan yang Engkau beri, nafas hidup yang Engkau berikan, di mana pagi hari ini kami dapat menghirup udara dengan bebas. Ini adalah suatu anugerah Tuhan yang besar. Papi akan membaca sebuah ayat tentang mengucap syukur. Satu ayat yang kembali sangat populer, puji Tuhan. 1 Tesalonika 5:18 berkata begini, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat yang sudah terlalu umum, tapi dari ayat ini Papi akan menyampaikan sesuatu hal. Dulu pernah ada satu jemaat, kebetulan di gereja kita juga. Hanya sekarang sudah tidak ada bersama dengan kita, jadi makanya Papi bisa sampaikan ini, tentunya tanpa menyebut nama, dan jemaat yang mendengar ini tidak perlu bertanya kepada Papi siapa orangnya, ya. Sepengetahuan kami, sekian tahun bersama, ya, menjadi jemaat di Gereja Pantekosta di Indonesia, Ephrata, Surabaya. Tapi di setiap kali berjumpa, kami selaku gembala berjumpa dengan jemaat ini, maka rasanya seingat Papi tidak pernah kami mendengar ada kata bersyukur yang keluar dari mulutnya. Karena setiap kali ketemu, kami selalu bertanya, apa kabar Bu? Apa yang dijawab? Susah, aduh susah, memang susah. Kami usaha begini susah, nagihnya susah. Pokoknya susah, susah, dan susah. Tidak pernah ada rasa ucapan syukur. Nah, satu ketika jemaat ini diajak pergi ke salah satu jemaat yang kehidupan mereka benar-benar secara ekonomi sangat susah. Rupanya ibu terkasih, ini adalah seorang pengusaha juga. Dia memperhatikan keberadaan ekonomi daripada jemaat yang dikunjungi itu. Dan akhirnya begitu pulang, dia berkata apa? Dia bilang, aduh, baru di situ ada kata puji Tuhan. Aduh puji Tuhannya, kita rasa hidup kita ini susah. Rasanya susah, dari hari ke hari susah. Walaupun kita ada bentuk usaha, tapi susah rasanya, dia katakan. Tapi begitu saya lihat mereka, aduh ternyata mereka jauh lebih susah dari kita. Nah, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, terkadang kita tidak sadar kita punya sikap hidup seperti itu. Selalu merasa tidak cukup, selalu merasa susah. Padahal kalau saja kita menyadari bahwa sesungguhnya apa yang kita alami itu merupakan satu anugerah Tuhan yang besar, yang kalau kita ukur tidak bisa terukur. Coba lihat kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita sekarang. Kita mau ukur dengan apa? Orang yang kaya raya banyak uang, mereka rela lepas keuangan mereka itu dalam jumlah berapapun. Kalau saja mereka sudah tersentuh virus corona, mereka rela lepaskan uang mereka, keluarkan uang mereka. Yang penting mereka sehat.
Yang penting mereka bisa punya kesempatan hidup lagi. Itu yang terjadi, kesehatan. Lalu kalau kita lihat orang-orang lewat televisi, bagaimana untuk bernafas saja begitu susah. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, oksigen yang menjadi barang langka sekarang menjadi sesuatu yang begitu berharga. Yang dulu per tabung saya tidak tahu hanya berapa, tapi tidak terlalu mahal seingat saya. Ya, tidak mahal lah, bisa terjangkau. Tetapi sekarang selain mungkin harganya sudah mahal, sulit untuk didapat. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, jadi coba kita belajar untuk menyadari anugerah Tuhan yang sedang kita alami dalam kehidupan kita. Ada satu tulisan yang berkata begini, kepada orang yang tidak suka bersyukur itu. Dikatakan begini, coba sekali-sekali kamu pergi ke rumah sakit. Yang kedua, coba pergi katanya ke penjara. Dan yang ketiga, pergilah sekali-sekali ke kuburan. Ya, jadi rumah sakit, penjara, dan ke kuburan. Kenapa disuruh ke sana? Sebab dan katanya pergi ke rumah sakit, kita melihat di sana ada orang-orang yang sedang terbaring. Mungkin menggunakan oksigen dan sebagainya. Maka di rumah sakit itulah kita akan dapat menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kesehatan. Sehingga dengan kita menyaksikan itu, kita dalam kondisi yang sehat, maka pastilah kita akan bersyukur. Jadi kita menyadari bahwa ternyata kesehatan yang saya miliki ini merupakan hal yang paling berharga. Itu kalau di rumah sakit. Lalu kedua, kunjungilah katanya penjara. Di sana kita melihat siapa? Orang-orang yang berada di dalam sel. Di belakang tralis besi. Apa yang kita dapatkan di penjara? Di sanalah kita pun menyadari bahwa tidak ada yang lebih berharga daripada kebebasan. Nah, sementara kita dalam posisi tidak di penjara. Kita bebas beraktivitas, kita bebas pergi kemana. Jadi itu yang patut kita syukuri. Yang ketiga, katanya kita perlu sekali-sekali pergi ke kuburan, gitu ya. Apalagi ada orang-orang tertentu yang ada kematian pun tidak mau pergi. Padahal bisa saja, harusnya bisa pergi. Tapi ada orang-orang tertentu yang tidak mau pergi dalam pemakaman dan sebagainya, walaupun ada kesempatan. Nah, kepada mereka-mereka semacam ini katanya, apalagi orang semacam ini tidak suka bersyukur, pergilah sekali-sekali ke kuburan. Apa yang kita dapatkan di sana? Ketika kita menyaksikan sebuah peti yang dimasukkan ke dalam tanah, maka di sana kita menyadari bahwa tanah yang kita pijak hari ini, itu bisa saja di kemudian hari menjadi atapnya kita. Bahkan tanah yang hanya tidak lebih dari 1 kali 2 meter itu menjadi rumah kediaman kita. Saudara, jadi bersyukurlah Tuhan masih berikan kita sehat. Tuhan berikan kita kebebasan. Tuhan berikan kita hidup. Seperti yang tadi kita saksikan di kuburan. Orang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Dihentar oleh sekian orang. Kalau waktu itu masih bisa dihentar banyak orang. Tapi untuk sekarang pun coba kita lihat. Bahkan keluarga terkadang tidak bisa menghantar jenazah dari orang yang mereka kasihi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadi marilah kita bersyukur buat keberadaan kita hari ini. Jadi terlepas dari apa keadaan kita. Mungkin ada yang saat ini sedang mengalami flu. Ya, kita masih bisa bebas bergerak. Bagi saya kalau sekedar flu itu kita sehat. Ya sekedar orang berkata tidak enak di bagian pinggang. Atau ya sedikit pegal-pegal di bagian bahu. Papi kategorikan itu sehat, puji Tuhan. Karena kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa melakukan segala sesuatu. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kenapa? Sepenting apakah bersyukur? Saudara, bersyukur, yang papi sering katakan, bahwa definisi bersyukur itu, bahwa orang yang bersyukur, dia selalu berkata Tuhan baik, Tuhan itu sangat baik, Tuhan itu selalu baik, Tuhan itu melakukan sesuatu yang terbaik dari apa yang kita dapatkan. Puji Tuhan. Jadi bukan hanya berbuat yang baik, tapi dia melakukan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Lalu kalau kita kembali kepada ayat dasar kita tadi, tentang bersyukur, di bagian akhir dikatakan apa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu.
Jadi jangan anggap remeh atau anggap kecil hal bersyukur. Ternyata bersyukur itu merupakan kehendak Allah. Nah, sesuatu yang merupakan kehendak Allah wajib kita lakukan. Bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan. Papi yakinkan orang yang selalu bersyukur pasti diberkati oleh Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin.